Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar, baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca takbir. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman sarafa. Ketika Rasulullah berhenti, selesai baca, berhenti kilalahu. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir?" Hai Rasulullah, kenapa engkau tadi bacakan tasbih lalu bacakan takbir? Dia langsung pergi. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kubur, kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kira-kira? Karenanya Rasulullah baca takbir, Rasulullah baca zikir. Rasulullah khawatir gak dilepas dari jepitan kubur, dibacakan zikir lama hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini, para ulama kita menganjurkan kalau ada orang mati dibacakan di. Mengapa? Untuk membantu almarhum dari jepitan alam kubur. Makanya bacaan zikir itu yang bagus ya di kuburan setelah pemakaman. Kalau di Logas ini orang mati dikubur jam berapa? Habis zuhur. Siang ya? Setelah zuhur pas sebelum zuhur? Dan tentu ya, kadang agak pagi, agak siang. Tahlilnya malam. Habis maghrib. Jam berapa? Setengah 8. Kalau almarhum dikubur jam 10, tahlilnya setengah 8. Berapa jam nunggu bantuan? Tapi gak apa-apalah daripada enggak sama sekali. Artinya apa? Bacaan zikir itu ada dalilnya, bukan gak ada dalilnya. Karenanya tetap kita pertahankan, kita jaga. Itu yang namanya amalan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian lagi kembali kepada Rasulullah ini makhluk paling mulia. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, apapun yang berkaitan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Apalagi Rasulullah itu lahir dari bangsa Arab, bukan bangsa Nusantara. Karena Rasulullah lahir dari bangsa Arab, berarti bangsa Arab lebih baik daripada bangsa lain. Mengapa begitu? Itu pilihan dari Allah. Ini perlu kita tahu. Mengapa perlu tahu? Sekarang ini di negeri kita ada kelompok liberal. Namanya Islam Nusantara. Disingkat dengan INUS. Atau kadang disebut aliran Nusantara. Disingkat dengan A. Kata kelompok ini, Nusantara ini, katanya Nusantara lebih baik daripada Arab. Ya enggak lah, tetap lebih baik A. Mengapa? Rasulullah itu pilihan. Yang melahirkan beliau juga dipilih oleh Allah. Karena di dalam kitab-kitab tauhid, di antara sifat wajib para nabi ayyakuna ajmalan nas. Nabi itu harus orang paling ganteng, saudara. Gak boleh kalah ganteng. Karena Rasulullah ini nabi akhir zaman untuk seluruh dunia, maka lahirnya dari bangsa A. Mengapa dari bangsa Arab? Orang Arab lebih ganteng daripada orang di luar A. Memang lebih ganteng Arab. Coba Kanjeng Nabi lahir di Riau, kayak apa kira-kira? Kan beda. Orang Arab lebih istimewa. Saya ini pernah belajar di Eropa tahun 2003. Ini cerita ya. Sebelum berangkat ke Eropa, kawan-kawan bilang di Inggris, Gus, apa? Nanti sampai di Inggris, kalau di jalan jumpa dengan 5 orang gadis, yang cantik itu 6 orang. Kalau 5 orang, yang cantik ada 6. Loh kok bisa 6? Yang 5 itu orangnya, yang 1 bayangannya.
Bayangannya tuh cantik juga. Itu kalau di barat. Kalau di negeri kita kalau ada 10 orang kan gak cantik semua kan. Kadang nggak ada yang cantik di negeri kita. Begitu sampai di Arab, di Inggris, saudara terkejut. Beda. Ini beda dengan Indonesia. Kebetulan kita kuliah di kampusnya orang Pakistan. Dapat beberapa hari, kawan-kawan saya pas ngopi-ngopi ngomong, Gus, menurut penelitian terbaru, ternyata orang Inggris kalah cantik dengan orang India dan Pakistan. Lo kok tahu? Ya besoklah kalau kuliah lirik-lirik dikit. Coba bandingkan yang Inggris sama yang Pakistan dan India. Bagus. Dan betul kalah. Orang Inggris dengan India Pakistan kalah. Dapat beberapa hari lagi kawan-kawan bilang, Gus, ini penelitian terbaru. Apa? Ternyata orang India dan Pakistan masih kalah sama Arab. Masih lebih cantik orang A. Saudara, bagus orang Arab. Pantesan Kanjeng Nabi lahir di A. Karena Arab itu memang paling bagus. Saudara-saudara kalau punya anak perempuan ditawari mantu, satunya wajah Riau, wajah Melayu, satunya ke Arab-Araban, kira-kira pilih yang mana? Ke Arab-Arab, asal yang tidak dan ini harus tahu mengapa, karena itu berkaitan dengan pribadi Rasulullah. Rasulullah itu manusia paling mulia, makhluk paling mulia. Apapun yang berkaitan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Karenanya kita ini punya keyakinan orang tua Rasulullah itu masuk surga. Mengapa masuk surga? Yang pertama kata Imam Suyuti, orang tua Rasulullah ini termasuk ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah itu? Orang-orang yang jauh dari kenabian sebelumnya dan tidak mengikuti kenabian berikutnya. Ajaran Nabi sebelumnya sudah hilang, gak tahu. Dan di dalam Al-Quran dijamin tidak diazab oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak mengazab sehingga kami mengutus seorang rasul. Ahlul fatrah dijamin selamat masuk surga. Terutama orang tua Rasulullah. Yang kedua, orang tua Rasulullah ini beriman, tidak kafir. Mengapa? Imam Ar-Razi berdalil dengan ayat wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihat perpindahanmu di dalam orang-orang yang sujud. Artinya apa? Orang tua Rasulullah mulai dari Nabi Adam sampai ayah ibunya itu orang beriman semua. Itu Al-Quran. Ada hadis lagi, itu dalil yang kedua. Yang ketiga, ada riwayat kedua orang tua Rasulullah pernah dihidupkan. Rasulullah berdoa kepada Allah agar kedua orang tuanya hidup lagi lalu bersyahadat. Setelah itu meninggal. Ini dalil-dalil para ulama terutama para pengikut thariqah. Pengikut thariqah itu dalilnya kuat-kuat. Lalu gimana dengan hadis inna abi wa abaka finnar? Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ditakwin oleh para ulama. Ayahku itu maksudnya paman beliau, yaitu Abu Thalib. Bukan orang tuanya, ditakwin agar tidak bertentangan dengan dalil-dalil qat'i yang sebelumnya. Ini namanya ajaran kita. Nah, kembali kepada yang tadi tentang hikmah Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj ini hikmahnya apa lagi? Yang perlu kita tahu, hikmah Isra Mi'raj. Kita ini kalau bepergian yang ditunggu-tunggu oleh keluarga di rumah itu apanya? Oleh-oleh. Kalau perginya dekat-dekat cuma pasar di Kuansing, paling ya ditunggu dapat pisang, dapat apa? Dapat jeruk. Tapi kalau lebih jauh lagi, perginya ke Pekanbaru, mungkin oleh-oleh baju karena jauh.
atau perginya ke Jakarta. Lebih jauh lagi, oleh-olehnya tambah besar. Atau perginya ke Mekah, oleh-olehnya kurma dan air zam. Ya macam-macam. Dan orang bepergian itu tergantung siapa yang mengundang. Betul. Kita ini kalau diundang orang biasa, oleh-olehnya juga dia. Tapi kalau undangannya yang mengundang luar biasa, oleh-olehnya luar biasa. Rasulullah itu yang mengundang Allah. Maka apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya adalah perintah sholat 5 waktu. Jadi perintah sholat 5 waktu, saudara, itu oleh-oleh. Karena sholat 5 waktu ini oleh-olehnya Rasulullah dalam Isra Mi'raj, maka bagaimana sholat 5 waktu ini menjadi prinsip yang paling penting dalam kehidupan manusia. Di mana letak pentingnya? Di dalam Al-Quran dikatakan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini ada kotak berjalan ya, kotak uang. Ini kotak amal. Jadi yang punya uang, yang banyak uangnya taruh di situ. Nanti kalau habis besok carilah. Orang nyumbang itu saudara, orang bersedekah itu saudara, sedekah uang itu sebenarnya bukan uangnya dikeluarkan lalu habis, bukan. Uang saudara itu sebenarnya ditransfer, nanti diterima di akhir. Jadi nanti itu yang saudara terima di akhirat, seperti yang sekarang itu. Nah, ayo sambil baca sholawat amal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah wasalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-bad ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min ummah di ahlil bad ya